Mari kita satukan hati kita, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Itu terbukti kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami datang di tempat ini, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin membawa ucapan syukur, rasa terima kasih kami di mana Kau sudah menyertai kami dari pagi sampai hari ini Tuhan. Tuhan, ini ibadah-Mu, ini acara-Mu, Kau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar semua untuk kemuliaan kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Percepat langkah kaki mereka untuk datang di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan memberkati
kasih dengan syakara
bersyukur kami ya Bapa, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari angkat hatimu dengan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau
kalimat Tuhan yang siap lebih dahsyat lagi, bersuka cita bagi Allah kita bersama, katakan Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih mulia lagi. Ya sama-sama katakan. Hari berhibur dan bersukaria, turut semua kebenaran.
kanan kirimu, katakan kau kelihatan cantik hari ini, kau kelihatan ganteng hari ini. Mari adik-adik sekolah minggu Masih tetap berdiri Bapak Ibu. bisa ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik. Ini anak-anakmu ya Bapak, kiranya Engkau berikan hikmat marifat agar bentar mereka akan bisa menangkap setiap pimpinan, setiap bimbingan yang terima. Engkau berikan juga hikmat untuk para pembimbing agar diberikan Tuhan suatu kekuatan, diberikan Tuhan satu pewahyuan agar membawa anak-anak ini semakin hari semakin besar, semakin kuat dan ada di dalam Engkau, ada dalam rencanamu, ada dalam panggilanmu. Jadikan mereka wanita bijaksana Tuhan, anak yang wanita. Engkau jadikan mereka Tuhan pemimpin bagi yang lelaki. Engkau berikan hikmat marifat kepada yang lebih. Engkau juga berikan Tuhan satu hikmat marifat. Engkau pakai anakmu ini Tuhan menjadi alat yang mulia. Urapi dia Tuhan. Ada berkat imam dan raja. Engkau berkati dengan kembali yang lebih menjadi wanita bijaksana. Engkau berikan Tuhan seorang yang bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan. Engkau berkati mereka Tuhan bisa mendapatkan pewahyuan, bahkan kelak besar menjadi alat yang mulia di tanganmu. Berkati dia Tuhan dengan kekuatan ilahi, berkati dan kepada yang lebih, berkati semakin hari semakin menjadi alat yang mulia di tanganmu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pembimbing. Engkau berikan Tuhan kesehatan, pengertian dan pewahyuan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dan memberkati semua. Tuhan kita silakan duduk Bapak Ibu. Siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sama-sama katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk sembah. Mari coba Tuhan nyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih-Mu sehingga Kau berikan Yesus supaya tidak binasa, tidak
mengheningkan diri di hadapan Tuhan, meneduhkan hati. Lalu kemudian Bapak Ibu bisikkan kata cinta kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pada sore yang indah ini, jamah hatiku yang terdalam. Sesuai lagu ini kami mau menyembah Engkau. Biarkan dalam bulan Desember ini menjadi titik tolak sebelum kami memasuki tahun depan. Kami mau isi banyak dengan penyembahan kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan sebagai center pusat kehidupan kami. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Serahkan juga anggota keluarga Bapak Ibu, serahkan hidup Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bakataku ralama sandarataku rentiki papas syakataku ratakaya nada karamas syakataku ratakaya dasya. Karena Tuhan mengenal bahasa hati, Tuhan mengenal juga bahasa batin. Bapak Ibu berkata-kata kepada Tuhan, atau Bapak Ibu berbicara dalam bahasa roh, silakan Bapak Ibu sejenak. Kalau Bapak Ibu orang terbiasa berdoa, Bapak Ibu akan waktu memejamkan mata, maka akan seperti konduktor yang baik, akan menerima aliran yang daripada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu isolator, Bapak Ibu tidak akan bisa terima. Meskipun hadirat Tuhan bukan berbicara soal perasaan, tapi jadilah di dalam hadirat Tuhan seperti orang yang bisa menyerap banyak hal. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan sebelum kami menyampaikan berita, men-sharingkan firman sederhana ini, beri pencerahan dengan roh hikmat dan wahyu. Dan sementara firman disampaikan Tuhan, hati yang berbicara maupun hati yang mendengar makin diperdalam untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus perjelas karakter Bapa dan pribadi Yesus makin nyata di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami cinta, kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam bulan ini ada luar biasa banyak baju hijau. Minggu depan saya lupa pakai baju apa ya minggu depan itu. Merah ya. Minggu depan kalau Bapak Ibu punya merah, Bapak Ibu pakai supaya momentum Natalnya sebelum Natal nanti tanggal 25 Bapak Ibu sudah dapatkan. Karena kalau di luar negeri, saya lihat ada beberapa teman yang keluar negeri, itu momen Natalnya sudah kelihatan Bapak Ibu. Dan kita Proskuneo juga sudah kelihatan ada seperti ini, dan mulai minggu lalu sudah ada pembagian kue-kue untuk memperingati sebelum Natal. Amin. Minggu depan jangan lupa baju merah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya baju merah, jangan takut untuk tidak hadir. Amin. Aku baju hijau tidak ketemu. Terus kemudian Bapak Ibu tidak hadir. Saya aja nyari baju hijau Bapak Ibu. Akhirnya ketemu hijau. Hijau ini Bapak Ibu. Katanya kurang hijau katanya gitu. Hijau yang bagaimana ya? Ini ya hijau. Bu Susi ya hijau. Oke. Kita hari ini akan bicara dalam bulan ini, bulan Desember adalah bulan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Supaya mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu punya banyak pengetahuan, masih ada Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Amin. Nah, tema hari ini kita akan bicara, judulnya adalah hidup memuliakan Tuhan. Katakan hidup memuliakan Tuhan. Ayo kita akan baca Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Bapak Ibu baca sama-sama ayat ini. Karena pada ayat 21 itu saya ingat Papa saya nulis ayat yang ke-21, ditempel di kamar, ditempel di ruang tamu, di Bigora gitu. Jadi tulisan itu minta tolong teman kantornya untuk settingkan dengan dihias seperti itu, lalu ditempel jadikan Bigora. Saya mikir pengangguran ayat ini ditempel di kamar dan ini. Ayatnya ini Bapak Ibu. Nah, kita akan baca nanti ayat 21-nya. Tapi penekanan saya hidup memuliakan Tuhan, muncul ayat ini yang saya mau share pada Bapak Ibu.
Kita baca mulai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 sama-sama dengan keras. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga ayat ini karena ditempel Bapak Ibu, setiap kali lewat masuk ke ruang tamu kelihatan, masuk ke kamar orang tua saya kelihatan ayat ini Bapak Ibu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata seperti ini bukan di dalam kondisi yang baik. Karena kita Filipi berkata Paulus itu ada di dalam penjara Bapak Ibu. Tapi di dalam penjara dia berkata begini, biarlah Kristus itu dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku sekarang maupun oleh matiku. Lalu saya berpikir begini Bapak Ibu, ternyata kehidupan kekristenan itu yang penting itu awal atau akhirnya. Kalau awalnya baik, diharapkan akhirnya juga baik. Tapi kenyataannya meskipun awalnya baik, belum tentu akhirnya baik. Nah, kita akan kutip perkataan Peter Marshall, seorang pengkhotbah dan seorang anggota Senat Amerika. Dia berkata gini, saya lebih suka gagal yang akhirnya akan sukses daripada sukses yang akhirnya gagal. Mirip dengan kata-kata tadi kan, memulai dengan roh, bisa mengakhiri dengan daging. Nah, Peter Marshall berkata begitu, saya lebih suka gagal pada yang akhirnya itu sukses daripada sukses dulu lalu akhirnya gagal. Hari ini kita akan lihat slide berikutnya. Ternyata tiap hidup kita ini sudah didesain Tuhan, ada destiny ilahi, ada takdir ilahi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan apa? Amin. Nah, kita akan lihat ini, ada destiny ilahi. Katakan sebelahmu, katakan ada destiny ilahi. Karena pernah ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu punya jemaat, cari pekerjaan didoakan, terus dapat ide, kamu ahlinya apa? Jual kacang. Ya, kacang goreng dia goreng kacangnya, terus kemudian kasih bawang putih banyak dan terus dititip-titipkan warung Bapak Ibu. Dan ternyata akhirnya laris Bapak Ibu. Nah, ibu gembalanya kepingin, oh iya, jual kacang kan gampang ya. Dia coba, ternyata dia tidak laku Bapak Ibu, dua dagangannya. Berarti bukan rezekinya, destininya berbeda. Setuju Bapak Ibu? Setiap orang itu punya destininya masing-masing, takdirnya masing-masing. Setuju? Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan lihat ayat ini. Efesus 2 ayat 10 kita baca supaya masuk firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu lahir bukan karena kesalahan papa mama Bapak Ibu, tapi karena ada kehendak dan maksud Tuhan di sana untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita tidak bisa iri dengan panggilan orang lain, tapi Bapak Ibu harus temukan panggilan dan destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup Bapak Ibu. Setuju? Karena begitu Bapak Ibu menemukan destiny Bapak Ibu, itu seperti ikan yang ketemu air. Saya mau kasih contoh begini. Kalau saya khotbah ngajar, itu bagi saya enteng Bapak Ibu. 5 menit, misalnya tugas Ibu Susi, Gus kamu khotbah, loh gak diomongin, tapi saya bisa merem sedikit 5 menit, langsung keluar ayat, ceradadat urutannya begini. Ini bahas, ini keluar, ini keluarkan, ini enggak, gitu. Tapi itu perlu latihan. Kalau dulu saya katanya bahasa saya terlalu tinggi, kata waktu zaman PD itu, ada orang nggak nangkep. Tapi lama-kelamaan katanya sekarang lumayan Bapak Ibu. Bisa menjadi berkat, lumayan. Kalau tidak lumayan,
Diseneni Bu Susi ya, di mana Ibu yang mengajari kita, mentor kita. Seperti itu. Jadi ada destiny ilahi. Tapi kalau saya disuruh bernubuat, mendoakan orang, saya frustasi setengah mati. Kalau jadi kayak Bu Susi gitu, doakan, aku kelihatan ini, aku kaget apa-apa Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Tapi dari pergaulan yang ada, sekarang mending Bapak Ibu. Mending. Dari 13, Proskuneo sudah ulang tahun keberapa nanti ini? 14, berarti saya 13 tahun di Proskuneo. Itu sih mending Bapak Ibu. Dipanggil khotbah, diantri doa, 60 orang pernah Bapak Ibu. Tapi ya gitu, mari kita teler Bapak Ibu. Apa sih diomong rasanya nggak ngerti Bapak Ibu, ngomong ngopoh aku gitu. Tapi hari itu seperti Roh Kudus itu baik setengah mati. Bisa tepat. Saya cerita ya Bapak Ibu. Suatu saat melayani ada orang, saya dari impresi itu saya kelihatan tanah. Waduh, ya ini tanahnya apa gitu di batin saya. Ibu mau adakah ibu itu punya permasalahan di usaha? Enggak punya. Bapak Ibu kalau digitukan di depan disaksikan orang banyak ngomong piye Bapak Ibu? Muka saya langsung abang hijau kuning Bapak Ibu. Muka saya Bapak Ibu. Lalu kemudian saya buat apa ya? Oke, enggak apa-apa. Ada hikmat aja. Apakah ibu lagi mau beli lahan untuk buka usaha? Oh bener-bener Pak. Selamat saya Bapak Ibu. Kali itu saya ngomong haleluya, puji Tuhan. Berarti ada destiny ilahi. Tapi destiny ini bisa ditakdir, ini bisa diperbesar kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup Bapak Ibu. Setuju? Jadi Bapak Ibu itu punya destiny. Kenali destinimu. Karena begitu engkau masuk ke sana, itu seperti ikan yang menemukan air. Saya kalau disuruh altar call lalu gini-gini, itu saya rasanya enjoy Bapak Ibu. Tapi jangan disuruh yang berbeda. Disuruh mimpin pujian, saya akan doa puasa Bapak Ibu. Karena suara saya tidak masuk kadang-kadang. Setuju? Berarti destiny saya bukan itu. Setiap kita ini punya destiny yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Katakan lagi amin. Tapi masalahnya Bapak Ibu nemukan enggak pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Harus ditemukan. Sekarang kita akan lihat apa sih artinya kalau Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Masuk dalam destiny-nya, berjalan dalam rencananya, itu termasuk memuliakan Tuhan dengan harta Bapak Ibu. Itu ya termasuk. Banyak orang tahu caranya memuliakan Tuhan. Menyembah itu begini, membagi rezeki dengan yang membutuhkan, melakukan hal-hal yang baik ke panti asuhan dan seterusnya. Tapi harus ada tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan sudah jadi profesionalitas kita, dan kehilangan kesadaran yaitu hati bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, itu seperti kehilangan setrum Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu juga melakukan berbagi, tapi ternyata karena menjelang pilkada misalnya gitu, membagi sembako, berarti Bapak Ibu pencitraan, berarti Bapak Ibu kehilangan sesuatu. Makanya kadang-kadang ada orang pemberiannya tidak dihargai, parah. Harus mulai berubah. Setuju? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Galatia 1 ayat 10. Kita akan bahas arti memuliakan Tuhan artinya apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Hidup memuliakan Tuhan itu kita baca dulu Galatia 1 ayat 10, 1, 2, 3 dengan keras. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah Allah. Ini saringan, dan saya pakai kadang-kadang perkataan ini menyaring hati saya. Firman ini saya izinkan menyaring pemikiran saya. Apakah saya ini sungkan kepada manusia waktu saya sudah pastikan ini dari Tuhan?
Apakah saya ada ketakutan kalau nyinggung orang, ini bisa orang ini makel? Nah, Tuhan Yesus itu sudah nyinggung banyak orang Farisi, Bapak Ibu. Bukan disinggung karena Tuhan Yesus ingin nyinggung, enggak. Tuhan itu mau menyadarkan mereka akan kemunafikan mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu harus mulai berpikir, mencari dengan pertanyaan ini, Tuhan, apa yang menjadi kesukaanmu? Sehingga saya berani merumuskan dengan secara sederhana, memuliakan Tuhan bukan hanya membagi berkat, memuliakan Tuhan bukan hanya memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar Bapak Ibu datang rutin ibadah setia, atau Bapak Ibu tidak menyakiti orang lain jadi saksi, tetapi hidup memuliakan Tuhan itu berarti begini, mengutamakan Dia di atas segalanya. Setuju? Berarti dengan kata lain saya semua simpulkan, memuliakan Tuhan, hidupku ini memuliakan Tuhan. Berarti Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup Bapak Ibu. Kalau 99% Bapak Ibu itu serahkan ke Tuhan, 1%-nya untuk dirimu, berarti itu memuliakan Tuhan enggak? Saya ulangi sekali lagi. Mungkin ketenggengan Bapak Ibu dengan cerita ini. Kalau 99% Bapak Ibu serahkan untuk Tuhan semuanya, tapi Tuhan 1% untuk aku, itu memuliakan Tuhan enggak? Yang ngomong memuliakan Tuhan angkat tangan kanan. Yang enggak angkat tangan kanan. Yang enggak jawab semua ini apa? Mikir apa? Bingung saya Bapak Ibu. Kalau masih ada 1% aja tidak Bapak Ibu serahkan semuanya ke Tuhan, itu akan menjadi celah kuasa musuh untuk direbut. Setuju? Kejatuhan manusia itu seperti itu. Begitu mengizinkan pengertian, pemikiran, keraguan terhadap identitas Allah, sejak itulah manusia sudah mulai jatuh, ditipu oleh iblis, terutama Hawa. Seperti itu. Sekarang saya akan pakai contoh seorang hamba Tuhan. Saya terberkati dengan cerita kesaksiannya. Hamba Tuhan ini ada di satu kota di luar kota, tapi sudah meninggal Bapak Ibu. Lalu kemudian saya pernah pakai contoh ini juga di waktu Proskuneo ada PPSA, kami ngajar dengan Bu Susi, pemuritan Proskuneo Sahabat Allah. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dan memang dikenal sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Lalu kemudian didatangi oleh salah satu umat Tuhan dari luar kota, jauh-jauh dari Surabaya, datang ke kota itu. Kalau misalnya kotanya Bandung, berarti lama ya Bapak Ibu, jauh-jauh mencari hamba Tuhan itu. Lalu kemudian datang secara khusus karena pergumulannya berat untuk didoakan, karena mau tangkap hikmatnya apa. Seperti Bapak Ibu kalau tanya kepada Bu Susi, konseling profetiknya bagaimana. Lalu hamba Tuhan ini datang menemui orang ini, loh, kamu dari mana? Surabaya, misalnya. Aduh nih, belani, aduh, seperti itu, dalam bahasa yang medok seperti itu. Lalu kemudian, ya Pak, karena saya pergumulannya berat, saya kepingin ketemu Bapak, karena supaya saya minimal, tidak hanya melalui telepon, tapi Bapak bisa tumpang tangan kepada saya tentang permasalahan yang saya hadapi. Lalu hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan, apa doa yang harus kami nyatakan? Tiba-tiba Tuhan suruh dia bilang sama orang itu, suruh pulang. Lalu kemudian Tuhan ngomong suruh kamu suruh pulang. Seperti itu. Lalu orang perempuan ini kaget gitu Bapak Ibu. Terus kemudian dia nangis. Dalam nangis itu Bapak Ibu, dia tiba-tiba ngomong ini, oh ya memang gak boleh mengandalkan manusia. Nangis gitu Bapak Ibu. Hamba Tuhan, Bapak kan, oh ini satu salah ini, Bapak tidak punya kasih. Seperti itu ngomong gitu. Hanya Tuhan yang mengasihi saya, hanya Tuhan yang baik. Seperti itu, nangis Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu kan waktu itu kaget, Tuhan, nangis Tuhan. Seperti itu. Lalu kemudian dia ngomong, Tuhan, tapi orang ini kenapa? Terus kemudian di dalam penglihatan dia melihat Tuhan ngelus wanita ini. Dan kemudian Tuhan berkata, makanya jangan cari hambanya, carilah aku, kata Tuhan. Gitu dalam penglihatan yang dia
Loh Tuhan, tapi namaku kan jadi jelek. Daripada terus dapat pengertian, daripada orangnya terus ngejar kamu, nyari kamu, aku yang gantung kamu. Berarti dengan kata lain, yang kita kejar itu kalau memuliakan Tuhan siapa? Perkenanan daripada Tuhan. Siapa yang mau? Kok sedikit? Berarti semua ini lagi abu-abu. Kalau abu-abu berbahaya Bapak Ibu, disenggol sedikit bisa jatuh. Ada seorang, saya lihat di IG itu kan naik tangga 2 begini, kakinya begini. Kaki pertama enggak apa-apa, makin tinggi Bapak Ibu bisa jatuh. Tentukan Bapak Ibu hidup dengan Tuhan. Amin. Kita akan lihat lagi. Sekarang saya coba berbeda sedikit, karena kalau memuliakan Tuhan dalam waktu, bayar perpuluhan waktu dan seterusnya, itu mungkin Bapak Ibu akan dengar banyak dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kita coba lihat next slide-nya. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Siapa percaya bahwa hidup kita ini tadi dikatakan bukan hanya sekedar mampir ngumbi, lewat gitu toh. Bahkan Lazarus pun ada yang miskin itu di tempatnya orang kaya. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa? Karena mau mengajar orang kaya yang setiap hari pesta dalam Lukas 16 untuk memiliki hati belas kasihan, dan orang kaya tidak lulus. Yang masuk surga, yang masuk di pangkuan Abraham, itu Lazarus. Yang orang kaya tidak. Bapak Ibu harus sadar bahwa setiap kali Bapak Ibu itu ada, itu Bapak Ibu menjadi tanda profetik. Makanya Bapak Ibu harus waspada ini. Kalau orang dunia berkata ada teman yang toksik, lingkungan toksis, Bapak Ibu hindari. Harusnya Bapak Ibu berdoa. Kalau Tuhan yang tempatkan Bapak Ibu di situ, jadilah teratai. Meskipun lumpur sekitarnya, ini ilustrasi teratai ini hamba Tuhan dari yang sudah pendirinya sudah meninggal, gereja Bromo di Bromo itu. Saya baca bukunya. Kalau lingkunganmu kotor, tapi Tuhan tempatkan di situ, jadilah teratai. Kalau kena lumpur pun teratai itu tetap bersih. Setuju? Itu pohon teratai Bapak Ibu. Bunga teratai ya. Seperti itu, bukan pohon. Kalau pohon kan ada batang yang kuat. Kita akan lihat kata-kata ini. Apa artinya menjadi tanda profetik? Selama kita hidup di dunia ini, maka hidup kita itu harus menjadi jalan agar orang mengenal Tuhan melalui hidup dan mati kita, baik itu lewat penderitaan yang kita alami, akan menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Ini arti pertama. Jadi izinkan hari ini Bapak Ibu bukan hanya duduk, dengar, diam, lalu pulang, lalu bekerja, diberkati. Tapi Tuhan punya destiny atas hidup Bapak Ibu. Destiny secara umum adalah Bapak Ibu dikehendaki Tuhan menjadi tanda profetik untuk orang dibawa kenal Tuhan melalui hidup Bapak Ibu. Yang mau katakan amin dengan keras. Amin. Jadi harus menjadi jalan. Bapak Ibu mungkin dari keluarga, semuanya belum kenal Tuhan, Bapak Ibu tiba-tiba dalam penginjilan atau diinjili teman, atau tiba-tiba Bapak Ibu mendengar lagu rohani lalu kenal Tuhan, jadi orang percaya. Lalu kemudian Bapak Ibu mengalami proses di mana semua keluargamu berkata, kalau kamu ikut Tuhan Yesusmu, kamu keluar. Dicoret dari daftar warisan, tidak diakui anak, tidak usah bawa apa-apa, keluar dari rumah ini. Orang yang mengalami seperti itu bayar harga ikut Tuhannya berat. Dan dia akan berpikir, Tuhan, aku ikut Engkau kok tambah menjadi batu sandungan untuk yang lain. Lebih marah, aku diusir, aku tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia konsisten, dia akan menjadi tanda profetik. Karena satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga akan mengenal Tuhan. Siapa di sini yang backgroundnya dulu awal mulanya belum kenal Tuhan, akhirnya keluarga Bapak Ibu kenal Tuhan melalui Bapak Ibu? Angkat tangan kanan.
Ini 1. Ada lagi di sini. Tadi yang angkat tangan apa? 2. Harus menjadi tanda. Beruntunglah yang tidak ngalami. Keluargamu semua orang percaya. Tantangannya tidak berat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu harus menjadi jalan untuk orang lain itu kenal Tuhan. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Ini saya ambil contoh Paulus. Paulus menasehati kepada lingkungannya. Ini saya ambil contoh salah satu. Nanti saya akan ceritakan salah satu contoh yang lain, tapi tanpa buka ayat. Paulus berkata begini, nanti sesudah aku tahu bahwa sudah aku pergi, dari serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan tahanan ini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Paulus menjadi penjaga, tanda keamanan untuk domba-domba yang ada. Tapi Paulus berkata, nanti kalau aku pergi, nanti ada serigala-serigala. Dan Paulus sudah menyatakan ini. Dan betul Bapak Ibu, terjadi banyak ajaran dan Paulus itu orang yang berani berdiri dalam ajaran-ajaran yang palsu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Paulus berkata begini, kalau orang itu mau menjadi tanda profetik, mau tidak mau dia harus punya tujuan begini, selama aku hidup, aku harus, kalau aku hidup di dalam pekerjaanku, di dalam panggilanku, jadi hamba Tuhan full, jadi hamba Tuhan yang bekerja kayak Paulus untuk membuat tenda, jadi membantu rumah tangga, jadi anak-anak, semuanya dikatakan harus bekerja memberi buah. Kita baca Filipi 1 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Siapa yang hari ini kepingin kayak Paulus, pergi cepat jumpa dengan Tuhan? Ada? Tidak ada. Tapi ada nggak ini? Tuhan buatan aku lama-lama di dunia ini. Ada juga? Oh, tidak ada. Bapak Ibu maunya apa? Di dunia gitu terus gitu. Tapi kadang-kadang gini, coba kita mau jujur. Kalau orang itu sakit tidak sembuh-sembuh, alami, kepinginnya cepat pulang atau kepingin tetap hidup di dunia? Sudah habis semuanya. Jangan cemburu-cemburu gitu. Coba yang jawab kepingin cepat pulang, angkat tangan kanan. Berarti pernah ngalami kesusahan. Kan seperti itu. Pengen cepat pulang. Atau sudah beres semuanya, dia akan kepingin cepat pulang. Tapi Paulus berkata gini, aku suka, aku ini mau diam bersama Kristus. Itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu, lebih baik dan lebih perlu, beda. Paulus ngomong, terlebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Satu saat Proskunio pernah mendapat suara dengar, ini kalau nanti 1 tahun akan terjadi begini, dan saya berkata begini, Tuhan, selama masih ada kami, izinkan tetap ada pekerja-pekerja yang lain dan jemaatmu yang setia mendukung. Proskuneo tidak akan goyang apapun keadaannya, karena fondasinya adalah Yesus. Setuju? Ada ilustrasi yang baik begini. Suatu saat saya pernah baca, saya cari kisahnya itu tidak ada. Ada perempuan pembawa korek atau apa gitu, saya lupa. Dia nerangi, terus kemudian suatu saat ada orang yang membutuhkan mantelnya, dia kasih, sehingga dia harus mati. Tapi kemudian dia dia tidak nyangka ada orang yang mengalami kasih itu menjadi penggantinya untuk menjadi penerang. Saya lupa kisah detailnya Bapak Ibu. Itu kisah yang lama sekali saya baca waktu kecil. Saya cari lagi bukunya, kata-katanya. Dulu kan terkenal ada Hans Christian Andersen ya ceritanya. Siapa yang zaman itu pernah baca komik atau apa cerita Hans Christian Andersen? Ada pernah? Jujur Bapak Ibu, ada? Gak ada ya? Ada?
Oda. Itu kisah-kisah zaman dulu Bapak Ibu. Nah ini kisah yang seperti itu sempat saya baca. Nah sekarang kita akan lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua, jadi tadi tanda pertama Bapak Ibu menjadi jalan, jangan menjadi penghambat. Kalau Bapak Ibu menjadi penghambat, maka Bapak Ibu berarti memblok jalan orang. Harusnya Bapak Ibu berkata gini, Tuhan aku akan siapkan karpet merah untuk orang yang memang Tuhan kehendaki untuk jalan. Untuk orang itu akan muncul kalau itu memang Tuhan kehendaki. Sikap hati seperti itu berarti Bapak Ibu siap untuk dipakai sebagai tanda bagi orang lain. Setuju? Jiwamu harus besar, hatimu harus memiliki hati Bapa. Kalau enggak bisa. Jangan ada gini. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang gini Bapak Ibu. Contoh gini, dalam satu perusahaan misalnya, suatu saat Bapak Ibu pernah di bawah seseorang. Lalu seseorang ini tiba-tiba menjadi di atas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang sebelumnya jadi atasannya, lalu kemudian jadi bawahannya, Bapak Ibu menjadi orang yang merusoni atau melancarkan jalan, bantu sepenuhnya. Itu pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pertama jadi teman. Ini contoh kedua, teman karib. Tapi yang satu ternyata lebih melejit. Teman yang ini menjadi penghambat atau enggak? Kalau enggak jadi penghambat, itu baik. Setuju? Itu artinya menjadi tanda bagi orang lain. Sekarang yang kedua, menjadi tanda profetik bagi orang lain itu artinya apa? Hidup kita menjadi tanda akan apa yang Tuhan mau lakukan, baik itu untuk menyatakan kebaikannya atau penghukumannya. Menjadi alarm, peringatan untuk pertobatan kepada Tuhan. Pikirkan ini Bapak Ibu. Selama ini berita yang ada, pernah enggak Bapak Ibu bicara dengan keluargamu, berkata dengan lembut dan kasih, wayahi kamu bertobat, kenal Tuhan? Pernah enggak seperti itu? Tapi Bapak Ibu juga harus jadi teladan, contoh seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak berani dan tidak ada kata-kata profetik atau dorongan dari Tuhan, berarti Bapak Ibu harus minta kepada Tuhan keberanian untuk Tuhan menaruh dalam kata-kata Bapak Ibu. Supaya apa? Waktu Bapak Ibu kalau menjadi tanda profetik, Bapak Ibu akan berkata kepada orang atau keluargamu, kamu salah loh jalan ini. Ini harus lurus kembali, diingatkan. Kalau tidak ada yang ingatkan, bahaya. Makanya saya tidak pernah mau jadi pemimpin paling top atas. Kenapa? Karena saya tidak ada yang ingatkan nanti. Seperti itu. Untung masih ada Bu Susi yang berani mengingatkan. Gus kono doano wong iku terus. Wong iku kepakane kagum di kamu. Nek mbok doano terus iso naksir kamu. Oh, diperingat tadi sih. Masa sih? Saya ngomong gitu. Dulu masih pede wae. Saya diingatkan begitu. Bu Susi mungkin lupa ya Bu Susi ya. Oh, enggak lupa. Enggak lupa. Itu terjadi Bapak Ibu. Dan kalau kita ada yang ingatin, itu luar biasa. Tapi yang berbahaya adalah kalau kita jadi pemimpin, nggak ada yang ingatin. Itu berbahaya. Bersyukurlah masih ada orang-orang yang baik yang mengingatkan kita. Setuju nggak ada? Mengingatkan kita, berdoa setiap ibadah Bapak Ibu. Firman yang ada di Proskuneo ini menurut saya bobotnya itu bukan berkat tok Bapak Ibu. Berkatnya adalah perubahan karakter. Berkatnya adalah hidup dalam visi Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan, nyari kemauan Tuhan. Punya pergumulan, ya kita punya pergumulan. Tapi hidupku memuliakan Tuhan. Aku akan jadi tanda profetik. Karena tadi yang pertama, dalam penderitaanku aku menderita dengan demikian berat, diuji oleh kekurangan, diuji oleh semua hal. Tapi aku bisa bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu tanda profetik, menjadi jalan untuk orang kenal Tuhan. Jadi hidup Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu berani ngomong pada orang yang membutuhkan. Tuhan baik, ayo tak doakan, Tuhan akan pulihkan engkau. Ayo
Bapak Ibu nyatakan suara Tuhan, atau menyatakan jadi alarm, hati-hati, jangan jalan ke sana. Kalau enggak, kamu akan mengalami kesusahan badan. Meskipun peringatan itu kadang-kadang kita langgar, kita cari hamba Tuhan lagi yang lain yang mungkin akan sependapat dengan kita. Setuju Bapak Ibu? Kan sekarang banyak ya Bapak Ibu bisa milih. Kalau enggak cocok sama Bu Susi, milih sama? Cari yang lain. Cari yang lain enggak cocok, cik podo doane sama Ibu, cari yang lain lagi. Carilah terus Bapak Ibu. Nanti enggak ketemu, bingung tambahan. Setuju? Itu yang terjadi. Kita baca ayat ya. Saya akan kasih contoh 3. Yang pertama Metusalah. Ini Metusalah. Metusalah. Kalau Bapak Ibu ditanya, kan dia ada kuis. Umur yang paling panjang manusia itu namanya siapa? Metusalah. Metusalah ini dowo, dowo ini panjang. Nah, kita baca ya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan siapa? Lamek. Jadi catat di pikiran Bapak Ibu atau catat di HP untuk ngitung 187. Terus kemudian Adonam dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Dijumlah aja 187 ditambah 782. Berapa? Oh kok 1000 gurung? Belum 1000 rek. 187 ini yang biasa megang keuangan pasti langsung tung gitu. Saya nek soal duit ngitungi kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Kalau Bu Susi mungkin bisa ya Bu Susi ya. Oh enggak sih noniknya yang bisa, bendahara Pak Hendri ini juga ngitungnya cepat. Coba Bapak Ibu hitung. Ada ketemu angka berapa? Belum, salah. Coba hitung kan 187 ditambah 782. Itu belum 969. 900 belum, masuk 69. Pas 969. Aku kok ngitungnya salah berarti aku ya. Santai saja Bapak Ibu ya. Oh, metune salah mau ya. Oke. Oh iya betul. Salah saya. Nah, dikatakan di sini Metusalah akhirnya mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Kenapa saya nyatakan Metusalah ini menjadi tanda profetik untuk terjadinya hukuman atas dunia? Karena nama Metusalah sendiri itu artinya Bapak Ibu, itu artinya adalah waktu dia hadir, dia mati, maka air bah datang. Itu arti dalam tradisi tersirat. Jadi waktu dia mati, air bah datang. Saya makanya tulis tadi Bapak Ibu, balik lagi ke sana. Nah ini, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang. Ya, Nuh umurnya 600 tahun. Sekarang kita akan lihat Bapak Ibu ke Lameknya. Ayat berikutnya bisa ditampilkan mungkin ya. Kita akan lihat Lamek. Lamek ini Bapak Ibu umurnya ternyata 777. Kita akan bisa ayat berikutnya. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat berikutnya ada enggak? Jadi Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Kalau Bapak Ibu hitung umur Lamek dan umur Metusalah, ini saya agak lupa hitungannya, ternyata di sini ngeblank. Kalau tadi saya sudah hitung Bapak Ibu, itu ternyata kalau Metusalah itu waktu air bah datang, waktu Nuh umur 600, itu baru mati Metusalah.
Karena dari namanya itu. Kenapa Henokh memberi nama itu? Nanti saya kirim hitungannya. Jadi ini karena hitungannya sudah salah awalnya, jadi mikirnya jadi kebalik Bapak Ibu. Setuju? Ini menjadi tanda. Ada kisah di dalam ini, kalau ini legenda Bapak Ibu. Legenda suatu sungai atau sendang situ di daerah Jawa Barat. Ada seorang yang dihina, tapi kemudian ternyata orang itu orang sakti. Dia tancapkan tongkat, dan setelah itu area pedesaan yang menolak dia, yang menghina dia, itu waktu tongkat yang ada itu pada menjaga supaya lingkungan itu dilindungi, diberkahi. Tapi dia tidak sadar bahwa itu karena orang ini, karena hadirnya orang ini. Seperti Potifar itu karena karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Potifar diberkati. Itu kan menjadi tanda ya Bapak Ibu ya, tanda. Nah, waktu itu dalam legenda itu dikatakan ternyata orang itu tidak menghargai, dari tongkat yang sederhana itu dicabut sama orang yang sakti itu, keluar air tidak bisa berhenti sampai menenggelamkan area pedesaan itu. Itu menjadi tanda seperti itu. Kita lihat lagi yang kedua, orang kedua, Yesaya. Siapa yang mau dipakai Tuhan kayak Yesaya? Ada? Kalau orang mau jadi tanda profetik, tadi saya ngomong memuliakan Tuhan itu harus hidup 100% memuliakan Tuhan, Tuhan yang utama. Disuruh Tuhan apapun, itu harus mau. Dan untuk di akhir zaman ini, hidup seperti ini sukar. Kenapa? Karena Yesaya ini nabi besar. Dan salah satunya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, ini perintah Tuhan dalam hidupnya. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu, jadi ada tahun gini Tuhan bicara. Untuk tingkat Yesaya, itu tingkatnya sudah bangsa-bangsa. Jadi setiap kita itu ada tahap-tahapannya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Kalau Bapak Ibu dengar perintah kayak jadi Yesaya, lalu dengar perintah Tuhan seperti ini, Bapak Ibu ngomong apa? Dalam nama Yesus, setan keluar. Tidak pernah Tuhan suruh hal ini. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi Yesaya dikatakan, Tuhan juga berfirman, karena ini menjadi tanda. Tandanya apa? Tanda alarm untuk penghukuman, simbol penghukuman. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. 3 tahun, ada masanya. Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan mengiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai apa? Buangan. Nah, ini tidak berkasut dan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Saya pernah dengar cerita, tapi saya belum pernah alami. Di setiap kota, di setiap negara, itu Tuhan itu mestinya bangkitkan penjaga-penjaga. Kalau di dalam level rumah tangga, ada seorang yang sebagai penjaga di dalam doa. Kalau di suatu saat Bapak Ibu, kalau saya itu salah satu penjaganya juga mama saya yang meninggal. Tapi sekarang saya hanya punya mama rohani seperti itu Bapak Ibu. Tapi mama rohani, ibu rohani ini kan punya anak-anak juga. Suatu saat pernah begini, Nek, kalau kita nanti tanya-tanya, ini anaknya, Nek mama sudah dipanggil Tuhan pulang, tanya abe sopo kan gitu. Mamanya kan bisa mendoakan profetik, jadi penjaganya. Contoh kalau misalnya ini lagi ditahan bea cukai seperti itu, barang masuk, kalau ditahan makin lama kan makin mahal. Hambanya berperang, gitu. Pemasangan di Delta, lift, kalau Bapak mau pesan lift atau genset, ngomong, hubungi saya, nanti saya dapat komisinya supaya tidak guyonan ini guyonan seperti itu. Tapi waktu berdoa Bapak Ibu, itu tangkingi, Gus dukung doa, iya, saya ngomong, aman, ada Tuhan gitu. Saya ketiduran Bapak Ibu, tapi beliau tidak tidur, sembahyang Bapak Ibu. Dan anehnya begini, di area Delta itu Bapak Ibu, tidak turun hujan, sampingnya turun hujan. Setuju? Yesaya menjadi peringatan untuk Mesir.
menjadi tanda dan alamat. Hidup Bapak Ibu secara keluarga harus menjadi tanda bagi keluargamu. Bawa keluargamu, ingatkan keluargamu, supaya apa? Tidak jadi kayak Lot, istrinya jadi tiang karat. Setuju? Ingatkan, ngomong. Kita pernah punya orang tua, kalau tengkan lucu Bapak Ibu, waktunya harus ngomong, tidak ngomong. Jadi waktu kejadian, karena sungkan atau apa, waktunya nggak ngomong, dia empet. Tapi waktunya harus ngempet, dia ngomong. Jadi itu jadi salah pengertian Bapak Ibu. Sama yang suami seperti itu sama istri kadang-kadang. Waktunya harus ngomong, dia empet. Begitu kejadian, lo kamu kok nggak ngomong, sing kamu dapat. Tapi waktunya diam, ngempet, dia ngomong, tukaran lagi, bertengkar. Setuju? Itu seringkali terjadi pada beberapa orang yang konseling. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat lagi nextnya. Ini menjadi tanda, contoh aja ini. Yeskiel. Jam saya mungkin terlambat, jam berapa kok? Aku ngadep ke kesuwen. Iya lah, 6:30. Betul lah. Oh, ngomong 6:30 aku lah. Mari kes. Saya kok rasanya kelamaan ini. Kadem juga di sini adem Bapak Ibu. Kita akan lihat Yeskiel. 6:30 aku kaget loh. Nanti tak off no ini. Kita akan lihat Yeskiel Mas. Yeskiel ini juga nabi. Jadi contoh. Tidak apa-apa Bapak Ibu, santai ya Bapak Ibu. Santai tapi Bapak serius tangkap, masukkan ke hati. Kalau firman ini masuk hari ini, engkau akan jadi jemaat Tuhan yang militan. Engkau akan belajar gini, mengutamakan Tuhan di dalam semuanya. Karena hidup waktu Bapak Ibu mengutamakan Tuhan, yang Bapak Ibu ukurannya, yang Bapak Ibu pakai itu bukan ukuran manusia lagi. Ukurannya adalah ukuran Kristus. Setuju? Jadi lihat orang bukan berdasarkan penampilan atau apa, tapi lihat berdasarkan yang Tuhan lihat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini akan menjadi pola hidup Bapak Ibu. Kita akan lihat Yeskiel 3:16. Ini contoh lagi. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan satu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya kepadamu. Ini Yeskiel mendapatkan ini. Nah, Yeskiel ini Bapak Ibu menjadi tanda untuk orang Israel. Kita baca Yeskiel pasal 4 ayat 4 sampai 6. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan. Jadi berbaring ke sisi kiri itu tanda untuk orang Israel akan mengalami hukuman kalau tidak bertobat. Berapa hari engkau berbaring, demikian pula selama itulah engkau akan menanggung hukum mereka. Ayat 5 juga begitu. Ayat yang ke-6 dikatakan sesudah mengakhiri suruh baring ke sebelah kanan. Hati-hati dengan orang yang istilahnya kalau dalam bahasa Jawa malati. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang, tapi orang ini ternyata secara tidak sadar itu membawa pengaruh di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lukai, dan Bapak Ibu cacat seperti itu nanti hukuman datang dalam hidup Bapak Ibu. Seperti kena sendiri gitu Bapak Ibu. Itu ada. Ada orang, oh enggak apa-apa, hamba Tuhan kan juga manusia, bisa salah. Iya, tapi hati-hati. Hati-hati. Di dalam alam roh ada struktur alam roh yang tidak kelihatan. Yang kalau Bapak Ibu sentuh itu melampaui batasnya, Bapak Ibu akan kena. Sejak mengerti pola ini, saya tidak berani gampangan. Meskipun saya yang menderita, tapi saya tidak berani berkomentar. Saya akan perhatikan ini hubungannya. Kalau saya lakukan ini, bagaimana pekerjaan Tuhan? Kalau saya lakukan ini, bagaimana hati pemimpin kami dan seterusnya? Itu kita perhatikan semuanya, kita hitung semuanya. Karena ada hitungan ilahi yang tidak kelihatan. Sejak saya belajar hal ini Bapak Ibu, tidak berani sembarangan. Pernah kuliah Bapak Ibu, S2. Dari situ saya mikir, aku cek goblok yo tambahan yo. Makin belajar itu tambah kosong sini Bapak Ibu.
Meskipun saya niat belajar masihan Bapak Ibu, saya sempat ngomong sama Bu Susi, kalau ada kesempatan bolehlah saya kuliah lagi, ambil lagi. Seperti itu. Ya, gak apa-apa Gus, gitu. Tapi dalam doa kemarin saya berdoa lagi Bapak Ibu kepada Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu harus perhatikan sungguh-sungguh. Kalau enggak, Bapak Ibu akan gagal. Saya percaya hari itu Potifar juga akan menyesal waktu itu, karena menjebloskan Yusuf dari penjara. Karena dari penjara Yusuf jadi orang keduanya Firaun. Berarti atasannya siapa? Potifar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu luar biasa. Tanggal 30 sekalian saya umumkan, sudah masuk sekitar 100 berapa gitu orang yang sudah daftar untuk ibadah tutup tahun jam 11 di Grand City. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang rindu dengar pesan Tuhan melalui hambanya. Karena saya mau ucapkan, jangan deh itu nanti pada tanggal 30. Bu Susi pun saya wanti-wanti jangan diucapkan dulu, dan kita akan masuk tahun depan itu dengan tema apa untuk Proskuneo. Bapak Ibu kalau belum daftar kepada guru sekolah minggu Ibu Yuli, atau nanti di counter sana dibantu teman untuk tanggal 30 Desember jam 11. Jadi bukan 31 masih ada ibadah. Sudah banyak. Daftarnya gratis, tidak dipungut biaya. Karena kita mau bagi pesan Tuhan untuk jemaat yang hadir di Proskuneo. Oke. Lanjut kita yang terakhir. Bagaimana hidup memuliakan? Sekarang bagaimana sih? Bagaimana sih kita ini bisa memuliakan Tuhan? Tadi kan sudah kita tahu, oh ya, hidup memuliakan Tuhan itu berarti Tuhan itu senternya. Segala-galanya itu Tuhan. Apa-apa harus konsultasi ke Tuhan. Saya misalnya gini Bapak Ibu, sebagai seorang istri, mau beli apa-apa tanya suaminya enggak? Istrinya tanya Koko enggak? Ko Budi. Iki api enggak Pak? Gitu ya, betul ya? Mau beli apa langsung beli? Dikasih senyum penuh makna. Istri saya tanya Bapak Ibu, kok api ya? Tapi kalau sudah nggak tak setujui ya tetap dijarak kadang-kadang Bapak Ibu. Karena menurut dia bagus, seperti itu. Tapi kan ini nggak boleh gitu ya, nanti ngerecek lagi. Api lo ya, masuk gak cocok sih. Si mana sih ngapi, dikasih contoh-contoh nih kayak gitu Bapak Ibu. Tapi pada ujungnya kalau udah dituruti apa? Tetap dibeli. Oh nek ngambul gak sampai ngambul beneran. Berarti istriku gitu. Enggak, istri ini enggak ngambulan, guyonan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat hidup yang memuliakan Tuhan itu bagaimana. Hatinya, fokusnya, hatinya tuh penuhnya full Tuhan yang utama ini. Tapi cara hidupnya bagaimana? Yang pertama, kita baca Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan sembrono. Enggak. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sekarang ini loh Bapak Ibu harus memperhatikan kehidupan Bapak Ibu. Nilai Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ada satu kata yang saya dengar itu dari Bu Susi waktu dulu khotbah di tempat kami dulu, waktu saya masih ada di tempat itu, di pendoa. Responmu, itu saya kan dengar dari Bu Susi, saya ngomong dari Bu Susi. Kalau dengar dari hamba Tuhan lain, saya dengar dari hamba Tuhan lain. Responmu itu nilaimu di hadapan Tuhan. Dan di IG di banyak diulang kata-kata itu. Jadi respon kita ini terhadap satu keadaan, terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, itu harus kita perhatikan dengan seksama. Setuju? Kalau orang bebal bagaimana? Orang bebal itu mengungkapkan kemarahannya tanpa mikir panjang. Tapi orang bijaksana, enggak. Orang bijaksana berkepala dingin, bisa menyaring. Sepanas-panasnya luar, hatinya tetap dingin. Sukar atau gampang? Sukar. Apalagi banyak pikiran, banyak tekanan yang ada. Besok harus ini. Tambah lagi persoalan ini. Tapi Tuhan berkata melalui firman ini, perhatikan dengan seksama.
Katakan, responku adalah nilaiku di mata Tuhan. Yang kedua, dan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti memaksimalkan waktu yang ada. Saya masih kurang perfect dalam hal ini. Bangunnya sudah pagi jam 3. Kalau doa pagi itu jam 4:30 saya harus jam 5 sekarang. Itu saya harus berangkat dari rumah jam 4 lebih sedikit. Kalau tidak gitu nyusul ketelatan Bapak Ibu. Dan kalau terlambat saya mesti ngomong, Bu saya terlambat sedikit. Suruh mempergunakan waktu yang ada. Tapi saya masih kurang perfect. Karena apa? Harusnya saya bangun lebih pagi, saya gunakan dulu doa dulu. Tapi saya kadang-kadang doa dan sambil manasi ikan. Karena ada mertua ikut saya. Seperti itu. Sudah tua-tua mertua saya Bapak Ibu. Umur 85. Jadi harus disiapin. Jadi harus disiapin semuanya. Dipanaskan ikan yang ada, disiapkan, digorengkan telur, vermutnya siap, air panasnya siap, di termos air panas yang baru, seperti itu. Kalau mau dituang sama istri, tinggal langsung, seperti itu Bapak Ibu. Berarti saya kurang baik, karena lagi manasi, sembahyang, masih baca Alkitab, lihat HP, centung, Bu Susi ngomong, broadcast, kenyangkan kami dengan di waktu pagi, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kan broadcast doa pagi. Berarti saya masih kurang baik untuk mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bagaimana? Ada seorang hamba Tuhan baik. Kalau Bapak Ibu hitung, setiap jam kalau Bapak Ibu berdoa 10 menit, aktivitas Bapak Ibu 10 jam. 10 jam. Berarti Bapak Ibu sudah berdoa berapa menit? 100 menit. 100 menit berarti berapa jam? 1,5 jam lebih sedikit. Sudah memenuhi hukum Tuhan enggak? Tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam dengan aku? Cuma saya nyari di HP saya bagaimana ya ngalaram 10 menit. Jadi 1 jam. Tiap 1 jam bunyi. Kalau saya diam. Diam sih ya, ngomong kita ngobrol, saya ngomong ke Tuhan. Bayang. Terus ngomong lagi, 1 jam bunyi alarmnya. Sembahyang. Nyicil doa itu lebih baik daripada doa 1 jam. Siapa yang tahan diri berdoa 1 jam? Duduk begitu. Bu Susi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahan, buatlah setiap jam bunyi alarm Bapak Ibu. Naik mobil langsung minggir, sembahyang 10 menit, 1,5 jam. Setuju tidak Bapak Ibu? Siapa yang mau lakukan itu? Gak ada Bu Susi, berarti tidak mau berdoa ini. Perhatikan, ini contoh menggunakan setiap waktu dengan baik. Yang ketiga, sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, buat diri Bapak Ibu memahami kehendak Tuhan. Saya waktu lihat IG ada seorang, waktu Bapak Ibu, tantangan orang percaya itu begini. Kitab kita ini, puji Tuhan Bapak Ibu, kitab Alkitab Bapak Ibu itu dibedah banyak. Karena kalau Alkitab mereka yang dibedah, Bapak Ibu akan masuk dalam penistaan agama. Puji Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu berarti dikasihi, diberi Tuhan untuk belajar kenal Tuhanmu lebih dalam melalui firman-Nya. Setuju tidak dengan pemikiran ini? Karena pertanyaannya dari abad yang lama, cuma pertanyaan gini, salah satunya, oleh orang ketiga, buktikan Yesus itu Tuhan, ayatnya di mana? Kan begitu. Karena pertanyaan-pertanyaan provokatif seperti itu. Dan ada orang yang tidak paham firman, akhirnya mengucapkan goncang imannya, mengucapkan di IG, ditampilkan gitu, mengucapkan kalimat itu. Saya mikir gini, aduh Tuhan, berarti tugas hamba Tuhan itu berat, karena mengajar orang untuk kenal Tuhan. Hari ini izinkan Bapak Ibu melalui hidup Bapak Ibu jadi tanda profetik bahwa orang jalan kenal Tuhan. Tapi jangan jadi calo surga. Ayo surga. Masuk Bapak Ibu, gak munggah.
Setuju ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu juga ikut di sana. Usahakan ngerti kehendakku. Oh, saya ada teman nih Bapak Ibu. Dia tidak sungguh-sungguh sebelumnya. Kepercayaannya abu-abu. Kadang melok itu, kadang itu lain-lain Bapak Ibu. Jadi 5 agama diikuti. Sekarang 6 ya? 6 ya, ada sama Konghucu ya. Diikuti. Tapi terus kemudian karena istrinya Kristen, sungguh-sungguh dengan Tuhan, nyetel khotbah YouTube, suaminya ngomel gini, kamu dengarkan khotbah YouTube, separuh jalan kamu tidur, aku yang mendengarkan sampai habis. Bolak-balik begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian pada satu titik, suaminya mendengarkan YouTube, nyari perdebatan, perbandingan agama. Dia dengar, untung dengar dari hamba-hamba Tuhan yang baik. Ada dari Pak Bambang Nursena, ada dari Pak Esra Soru, ada dari Romo Biantoro dari Kristen Ortodoks Syria, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia belajar di situ. Dari situ dia akhirnya memahami, dan akhirnya dia ngomong, melepaskan kepercayaan yang sebelumnya. Amin. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehendaknya. Terakhir ayat 18 ya, ada, tidak ada ya. Enggak usah dibaca, ini 3 pokok ini aja. Kita lihat doa ini, kita baca yuk. Ada doa yang bagus dari Bapak Fransiskus dari Asisi. Kita baca sama-sama kata-kata ini yuk, sambil berdiri, dan WL kembali, pemain musik, ayo berdiri yuk. Dingin-dingin Bapak Ibu harus bersuara Bapak Ibu, jadi mengurangi kedinginan. Ini dingin hari ini hawanya, karena di luar itu dingin, mendung tadi. Ayo kita baca yuk, 1, 2, 3. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Berikutnya, bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Tuhan ku berikan semuanya. Bisa? Tuhan ku berikan ya. Kita mau penyerahan diri kepada Tuhan hari ini. Yang bisa nyanyikan dengan WA, nyanyi dari hati. Tuhan ku berikan Ya, semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyerahkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan, Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu jawab. Taruh tangan di dada, katakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti
biar keyboard saja seirama. Taruh tangan di dada, katakan ajari, ajari aku mengerti, mengerti detak, bangunkan kembali hati kami berdetak. Biarkan aku punya keintiman dengan datamu sampai kau dapati. Sekarang BL dia jemaat saja yang nyanyikan, atau lebih lembut, lebih soft, supaya suara jemaat. Katakan ajari, ajari aku. Saya akan minta Bu Susi mendoakan Bapak Ibu yang naruh tangan di dada, supaya jantung, detak jantung Tuhan kembali berdetak di dalam hidupmu. Mari Bu Susi, doa singkat. Nyanyi, sambil nyanyi hambanya berdoa supaya yang rindu jantung Tuhan diberikan dalam hidup Bapak Ibu. Nyanyi lagi, Bu Susi akan doa. Bapa kami di surga, biarlah saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan bekerja atas umat-Mu, biarlah disingkapkan dalam hidupmu, dan Roh akan menuntun Engkau, membuka pengertian dan pewahyuan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saya berdoa, biarlah setiap kita yang di tempat ini, Tuhan akan membawa engkau lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan akan membawa engkau mengalami sebagaimana Rasul Yohanes diangkat naik dalam kemuliaan, dan engkau akan diberikan kemampuan Tuhan melihat apa yang terjadi, dan bahkan Tuhan yang kau sembah akan membawa engkau lebih dan lebih lagi. Ada kepekaan dan ketajaman ketika engkau menempatkan Tuhan, ketika engkau memuliakan Tuhan, maka engkau akan diberikan Tuhan satu pewahyuan yang luar biasa, dan Tuhan akan membawa engkau, dan Tuhan akan bersama-sama engkau bisa merasakan kedamaian, satu kekuatan ilahi. Dan saya berdoa buat saudara, engkau sebagai gereja Tuhan yang diangkat naik dengan kuasa Roh, ketika kuasa firman, ketika kuasa Roh Kudus bekerja menyempurnakan hidupmu, tidak akan lagi ada cacat celah dalam kehidupanmu, tidak akan lagi ada kebencian, tidak akan lagi ada mementingkan diri sendiri, tidak akan pernah ada lagi emosi yang negatif. Engkau akan dilimpahi Tuhan dengan kelimpahan kasih Bapa. Saya berdoa, biarlah sebagaimana yang Tuhan nubuatkan pada waktu itulah orang-orang benar, engkau akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Engkau akan sebagai orang benar, engkau akan dibawa Tuhan bercahaya seperti matahari menerangi dunia ini, menerangi kegelapan yang selama ini ada, dan engkau akan menerangi orang-orang di sekelilingmu, dan engkau akan bercahaya seperti matahari, dan engkau akan bisa mendengar urata kaya dalam hati. Tuhan akan terus bekerja dan berdoa memampukan engkau melihat kemenangan itu terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya urapan Tuhan terjadi atas engkau satu persatu, akan Tuhan berikan kepekaan satu persatu. Akan diberikan Tuhan kuasa, merasakan tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya rasakan urapan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Ina rapata kaya dalam siki nama ramata. Ada tangga yang bertahap, itu artinya engkau akan sedikit demi sedikit akan Tuhan bawa engkau naik. Engkau akan dibawa Tuhan sedikit demi sedikit mengerti pewahyuan dan pencerahan terjadi atas engkau. Terima kasih Bapa. Inilah umatmu yang kau berikan kemenangan, inilah umatmu yang kau berikan Tuhan terus menerus maju di dalam engkau. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.